Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadafiri Nurdiansyah dari Universitas Sangga Prodi Teknik Industri semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu saya ditugaskan untuk mencari jurnal dan mereviewnya. Nah, saya sudah mendapatkan beberapa jurnal yang akan saya review, dan ini merupakan pengalaman pertama saya dalam preview jurnal. Nah, untuk jurnal pertama yang saya dapatkan yaitu tentang perancangan tata letak relokasi lantai produksi dengan metode systematic layout planning, block plan, dan PLAN. Nah, jurnal ini saya dapatkan pada website Jurnal Ilmiah Teknik Industri Universitas Tarumanegara. Nah, untuk abstraknya yaitu pada saat ini, perkembangan revolusi industri 4.0 dalam melakukan produksi pada tingkat kecil, menengah, maupun besar mengalami peningkatan yang cukup besar dan signifikan. Faktor yang mempengaruhi tujuan keberhasilan produksi tidak hanya tentang investasi, modal, pemasok, mesin, skill, maupun distributor. Namun, ada pula yang harus dicermati, yaitu tentang perencanaan, tata letak, dan penempatan fasilitas pabrik. Nah, para peneliti di sini meneliti pabrik, sebuah tempat pabrik yaitu PT Ewol Indonesia yang merupakan perusahaan bergerak di bidang industri pengolahan, khususnya manufaktur bidang pemrosesan logam. Nah, PT Ewol Indonesia berkeinginan untuk melakukan relokasi lantai produksi agar dapat meningkatkan produktivitas produksi. Nah, pada penelitian ini dilakukan perencanaan tata letak usulan pada lantai produksi baru dengan menggunakan metode SLP, block plan, dan PLAP. Nah, perancangan dilakukan dengan pengumpulan data pengamatan langsung dan wawancara dengan operator yang bertugas di pabrik tersebut. Didapatkan pada tata letak awal memiliki permasalahan pada pergerakan operator yang tidak maksimal dan penempatan beberapa mesin dari fasilitas yang kurang memperhatikan aliran materai sehingga terjadi perlambatan waktu produksi. Oleh karena itu, agar mendapatkan sebuah tata letak terbaik, maka dilakukan perbandingan pada hasil ketiga alternatif tata letak dengan perbandingan jarak perpindahan terkecil sehingga proses produksi akan berjalan lebih maksimal, di mana didapatkan usulan pada tata letak terbaik yaitu tata letak dengan metode Systematic Layout Planning atau yang disingkat SLP dengan jarak perpindahan material terkecil yaitu 147,4 meter dan ongkos material handling sebesar Rp223.958 per harinya. Nah, simulasi fleksi menunjukkan tata letak ini dapat meningkatkan output sebanyak 15% sampai 34%. Nah, untuk yang selanjutnya, permasalahan yang dialami oleh PT Airwork itu didapatkan pada tata letak awal memiliki permasalahan pergerakan operator yang tidak maksimal dan penempatan beberapa mesin fasilitas yang kurang memperhatikan aliran material sehingga terjadi keterlambatan waktu produksi di PT Airwork Indonesia. Dan PT Airwork Indonesia juga mengalami permasalahan pada kurangnya memadai lantai produksi untuk melakukan penambahan kapasitas mesin, tidak tersedianya tempat untuk menaruhnya lagi. Nah, untuk metode penelitiannya, para peneliti menggunakan metode Systematic Layout Planning atau yang disingkat SLP, Block Plan, dan PLAP. Dan teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data pengamatan langsung, wawancara dengan operator yang bertugas. Jadi para peneliti turun langsung ke lokasi tersebut. Nah, dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa penelitian dilakukan pada proses produksi komponen industri, rumah, mekanik, dan penopang laras PT Rock Indonesia. Tujuan penelitian dilakukan agar dapat mengetahui tata letak alternatif yang dapat menghasilkan jarak material handling terkecil. Nah, untuk flowchart-nya di sini, yaitu para peneliti, untuk step pertama, para peneliti memulai, lalu proses yang selanjutnya, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di PT World Indonesia. Nah, yang kedua, lalu menentukan topik penelitian, yaitu
perancangan tata letak fasilitas pada lantai produksi baru di PT World Indonesia. Lalu, para peneliti melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu melakukan studi pustaka dan studi lapangan, lalu merumuskan latar belakang masalah dan menentukan tujuan penelitian. Lalu, yang selanjutnya menentukan permasalahan, batasan masalah dalam melakukan penelitian. Seperti itu. Dan apabila sudah, para peneliti lalu mengumpulkan data proses produksi dan mengumpulkan data dimensi dari mesin yang digunakan lantai produksi awal dan lantai produksi yang baru. Nah, di sini ada decision, yaitu ada tentang percabangan gitu, apakah data yang dikumpulkan sudah cukup. Apabila data yang dikumpulkan belum cukup, maka para peneliti balik lagi ke step sebelumnya, yaitu mengumpulkan data dimensi dari mesin yang digunakan pada lantai produksi awal dan lantai produksi baru. Nah, jika data yang dapat sudah cukup, lalu para peneliti akan melakukan ke step selanjutnya, yaitu pengolahan data pada eh, melakukan pengolahan data-data yang sudah dikumpulkan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah hal itu sudah dilakukan, lalu para peneliti membuat perancangan tata letak baru dengan metode menggunakan SLP, block plan, dan PLAP. Lalu sesudahnya memilih alternatif tata letak yang terbaik berdasarkan jarak stasiun dan perpindahan paling kecil. Lalu membandingkan hasil yang telah diproses sebelum dan hasil yang sudah dilakukan penelitian dengan metode perhitungan material handling. Lalu memberikan saran kepada PT Awak Indonesia terkait tata letak yang telah didapat untuk lantai produksi yang baru. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu perancangan tata letak relokasi lantai produksi dilakukan dengan menggunakan metode SLP, block plan, dan PLAP. Didapatkan usulan tata letak terbaik, yaitu pada rancangan tata letak dengan metode SLP dengan jarak perbedaan material terkecil yaitu 147,4 meter dan ongkos material handling Rp223.958 per harinya. Kedua rancangan usulan lainnya, yaitu dengan software block plan, menghasilkan jarak perpindahan sebesar 195,7 meter dan ongkos material handling Rp295.303 per harinya, serta rancangan software dengan flap yang menghasilkan perpindahan material sebesar 199,8 meter dan Rp387.504 dengan jarak yang semakin kecil, maka kan semakin efisien yang diterapkan pada pengurangan jarak material handling yang didapatkan oleh operator. Dan operator pun akan mendapatkan aliran produksi di PT Europe Indonesia. Material handling yang digunakan dengan menggunakan 3 jenis, yaitu tenaga manusia, keranjang, dan troli. Ongkos material handling untuk tata letak usulan terpilih didapatkan sebesar Rp387.912 per harinya, dan simulasi fleksi menunjukkan tata letak ini dapat meningkatkan output produksi sebanyak 15-36%. Nah, jadi untuk pendapat dari saya, mengapa saya memilih artikel ini? Karena artikel ini tuh sangat berguna bagi para pembaca, khususnya saya yang bekerja di bidang industri, yang mungkin nanti ke depannya ketika akan membuka usaha baru, kita juga harus menentukan layout-layoutnya gitu. Tidak hanya dengan promosi atau dengan produksinya, tapi kita juga harus menentukan layoutnya. Maka sebelum 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 kita membuka usaha, yaitu untuk sebagai salah satu pelancar dan pelancar produktivitas di usaha kita, yaitu dengan tata letak yang baik, dan itu akan meningkatkan kelancaran para pekerja kita. Nah, untuk yang kedua, analisis kecelakaan kerja menggunakan hierarki hierarki dan studi PT Alkan Chemical Indonesia. Eh, Artikel ini saya dapatkan di web jurnal Teknik Industri Universitas Sagabwana, yaitu kampus saya sendiri. Untuk abstraknya, industri kimia di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang pesat sejalan dengan perkembangan industri secara keseluruhan. Di PT Alkan Chemical Indonesia adalah itu tuh merupakan sebuah perusahaan kimia yang memproduksi dan mendistribusikan beragam jenis bahan kimia. Permasalahan saat ini, perusahaan
adanya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pada kulit selama proses produksi. Kejadian ini disebabkan oleh kelalaian para pekerja dan kurangnya penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang efektif. Nah, kesehatan kerja yang terencana dengan baik termasuk identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Dan akar penyebab dari permasalahan yang ada di perusahaan ini tuh, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua kegiatan bahaya perilaku tidak aman dalam persentase cukup besar yaitu 80% termasuk dalam kategori low risk dan 20% ke dalam medium risk. Gitu. Nah, untuk permasalahannya yaitu masih ada permasalahan yang terus berlanjut hingga saat ini, yakni kecelakaan kerja yang berpotensi menyebabkan cedera pada kulit pekerja selama proses produksi. Nah, hal ini tuh seringkali disebabkan oleh kelalaian para pekerja yang bisa berujung pada kecelakaan kerja. Selain itu, kurangnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif juga menjadi faktor penyebab potensinya terjadi resiko kecelakaan yang ada di tempat kerja. Beberapa resiko kecelakaan yang terjadi mencakup paparan terhadap percikan atau cipratan bahan kimia selama produksi, tumpahan zat cair saat mengemas produk, dan insiden kecelakaan kerja lainnya. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode hazard identification, risk assessment, and risk control dengan metode systematic cause analysis teknik untuk menganalisis akar penyebab suatu kejadian. Nah, dari hasil penelitian didapatkanlah hasil yaitu pengolahan data dilakukan dengan metode hierarkis. Langkah awal dengan mengidentifikasi bahaya yang terjadi dalam aktivitas pekerjaan melalui penyebaran kuesioner. Kemudian hasil dari identifikasi dilakukannya penilaian resiko yang dapat dilakukan melalui perkalian antara rata-rata likelihood dengan rata-rata consequence. Nah, itu untuk flowchartnya. Di sini para peneliti yaitu memulai. Di sini para peneliti memulai dengan dua cara yaitu studi lapangan dan studi literatur. Dua cara itu dilakukan secara berbarengan dan lalu di step selanjutnya menentukan rumusan masalah. Lalu untuk tujuan penelitiannya juga dilakukan setelah rumusan masalah itu. Nah, pengumpulan data untuk pengumpulan data yaitu ada tentang pengumpulan data produk yang diproduksi, OPC produk cair, data kecelakaan kerja bagian produksi, dan hasil rekapitulasi data kuesioner dengan metode hierarkis. Lalu untuk selanjutnya adalah setelah pengumpulan data dilakukan, untuk selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data. Nah, pengolahan data di sini yaitu menggunakan dua metode, yaitu metode hierarkis yang dilakukan tentang identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko. Nah, lalu ada metode selanjutnya yaitu SCAD, deskripsi kejadian, faktor pemicu kejadian, penyebaban langsung, penyebab dasar, tindakan, dan perbaikan. Nah, hasil dari pembahasan, kesimpulan, dan saran, lalu peneliti telah menyelesaikan penelitiannya. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil metode Hirac dan SCAD adalah identifikasi penilaian risiko keselamatan kerja yang dilakukan pada bagian produksi PT Alkan Chemical Indonesia menunjukkan bahwa dari semua kegiatan dan bahaya perilaku tidak aman dalam persentase sebesar 80% termasuk dalam kategori low risk dan 20% dalam kategori medium risk. Untuk mengurangi risiko potensial yang dapat terjadi di masa mendatang, pengendalian risiko ditetapkan dengan mengikuti hierarki pengendalian yang melibatkan penggunaan pengendalian teknik, pengendalian alternatif, dan alat pelindung diri atau yang biasa kita sebut APD yang sesuai dengan jenis bahaya yang ada. Hasil dari metode tersebut di PT Alkan Indonesia menunjukkan bahwa analisis penyebab bahaya kerja yang menjadi faktor utama disebabkan karena faktor manusia. Maka dari itu penting bagi setiap pekerja untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja dan perlu dilaksanakan bagi seluruh pekerja untuk menentukan konsistensi dalam pelaksanaan industri kerja yang sesuai dengan SOP di perusahaan. Nah, setelah membaca artikel ini, uh, pendapat saya tentang artikel ini yaitu artikel ini tuh sangat bagus karena yang namanya kita di industri dalam bekerja itu harus memperhatikan keselamatan dari pekerjanya sendiri. Mungkin hasil produksi bisa kita capai dengan baik dengan salah satunya kita memaksimalkan kesehatan kita gitu. Karena apabila kita tidak sehat dan kita tidak mematuhi SOP yang ada di perusahaan, maka
targeting produksi kita tidak tercapai gitu. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi produktivitas di perusahaan dalam bekerja, yaitu salah satunya tentang kesehatan. Dan hal ini juga membuat saya menjadi lebih aware kepada diri saya sendiri, lebih peduli lagi untuk memperhatikan lingkungan-lingkungan sekitar dan berhati-hati dalam bekerja. Nah, begitu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada artikel dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas dengan menggunakan metode Seven Tool di usaha gula aren Halaban Sumatera Barat. Nah, itu saya dapatkan di web jurnal Teknik Industri Fakultas Teknik di Universitas Andalas. Nah, abstraknya yaitu salah satu UMKM gula aren Saka Halaban masih sering menghasilkan produk yang cacat selama proses produksi. Maka dari itu perlu dilakukan pengendalian kualitas terhadap produknya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan cacat dan menawarkan solusi untuk mengurangi jumlah cacat. Nah, Seven Tools yang terdiri dari check sheet, histogram, Pareto diagram, stratifikasi, fishbone diagram, control chart, scatter diagram digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari produksi selama 6 bulan pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis kecacatan dalam proses produksi UMKM Saka Halaban. Yang pertama yaitu ukurannya tidak sama, lalu yang kedua yang paling dominan dengan jumlah 72%, selanjutnya warna gula aren, warna gula dan gula pecah. Kecacatan dengan ukuran tidak sama dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor yang pertama manusia, metode, material, dan mesin. Hubungan antara peningkatan dan penurunan produksi sangat kuat dengan jumlah kecacatan. Karena tidak melewati batas kendali atas dan bawah atau BKA dan BKB, produksi gula aren UMKM Saka Halaban selama 6 bulan pada tahun pertama di 2022 berada di batas toleransi. Nah, untuk permasalahan yang ada, masalah dalam proses menunjukkan bahwa UMKM Saka Halaban menghadapi masalah dengan produk cacat disebabkan karena kurangnya pengendalian terhadap kualitas produksi. Beberapa penyebabnya antara lain yaitu pelaksanaan proses produksi yang tidak optimal, kemampuan tenaga kerja yang kurang, dan tidak menggunakan metode. Yang ketiga, suhu api, dan 4, pemeliharaan peralatan yang digunakan yang kurang optimal. Nah, metode yang digunakan yaitu penelitian dilakukan di UMKM Saka Halaban dengan metode kuantitatif dan pendekatan Seven Tools. Nah, ada 3 jenis kecacatan yang diteliti, yakni ukuran tidak sama, gula pecah, dan warna gula yang berubah-ubah. Maka didapatkanlah hasil yaitu check sheet. Check sheet itu adalah pemeriksaan cacat yang bisa di sebuah metode yang untuk memeriksa proses produksi gitu. Contohnya cacat pada produk Saka Halaban dengan menggunakan check sheet bertujuan memberikan informasi berupa data cacat yang berisi pengamatan jenis cacat dan jumlah cacat. Nah, histogram itu bahwa dari 115 kg total keseluruhan produk cacat terbagi dalam 3 frekuensi dengan cacat ukuran tidak sama besar 72 kilo, cacat gula pecah 26 kilo, dan cacat warna gula sebesar 17 kilo. Nah, untuk selanjutnya ada diagram Pareto. Diagram Pareto menunjukkan ukuran tidak sama merupakan jenis kecacatan yang paling dominan, terjadi presentase sebesar 62,61% dan nilai kumulatif 62,61%. UMKM perlu melakukan perbaikan untuk ukuran dan dari Saka agar sama. Stratifikasi. Didapatkan informasi bahwa kecacatan paling tinggi yaitu cacat ukuran tidak sama sebanyak 72 kg, kemudian gula pecah sebanyak 26 kg, dan cacat warna gula sebanyak 17 kg. Nah, ada juga fishbone diagram. Fishbone diagram yaitu sebuah diagram yang menentukan masalah-masalah apa saja sih yang menyebabkan proses produksi itu terhambat atau banyaknya kecacatan. Yaitu di sini diolah yaitu sebab sebab akibat adalah bagian dari Seven Tools yang digunakan menganalisis penyebab dari masalah utama yang terjadi. Nah, pada penelitian ini yaitu dilakukan analisis penyebab tingginya jenis cacat dengan ukuran tidak sama. Nah, control chart. eh, dengan control chart ini, peneliti dapat mengetahui nilai setiap jenis cacat serta batas kendali atas dan batas kendali bawah yaitu BK dan BKB. Scatter diagram bahwa jumlah produksi dengan total kecacatan yang terjadi pada UMKM Saka Halaban berhubungan atau berkorelasi positif dengan jumlah produksi scatter.
Scatter ini menunjukkan hubungan linear antara jumlah produksi dan cacat sebesar 0,1565, yang artinya jika jumlah produksi meningkat, maka sebanding dengan jumlah cacat. Maka korelasi hubungan dua variabel dinyatakan kuat. Nah, untuk flowchart-nya yaitu para peneliti memulai. Lalu para peneliti juga melakukan studi pustaka, identifikasi masalah, dan observasi. Nah, lalu setelah ditentukannya tiga itu, lanjut ke step selanjutnya yaitu perumusan masalah, pengumpulan data, lalu selanjutnya dilakukanlah pengumpulan data kecacatan produk dan produksi produk 6 bulan pada tahun 2022. Lalu setelahnya dilakukanlah pengolahan data dengan metode Seven Tools tadi. Nah, selanjutnya lalu hasil dan pembahasan, simpulan, dan selesai. Untuk kesimpulannya yaitu pada penelitian ini, semua Seven Tools digunakan hasil penelitian dengan 7 alat menggunakan menunjukkan bahwa cacat Saka pada umum UMKM Halaban dengan checksheet menunjukkan jumlah cacat tertinggi pada bulan Mei. Dari sebaran histogram, ukuran Saka tidak sama adalah penyebab cacat terbesar, dan ini sama dengan hasil stratifikasi dan Pareto. Dari Pareto, ukuran Saka Halaban masih berada di batas wajar dan masih bisa diperbaiki. Scatter menunjukkan korelasi linear antara jumlah produksi dan cacat. Nah, dari Fishbone, penyebab cacat Saka karena faktor mesin, manusia, dan modal kerja, lingkungan, dan metode kerja. Nah, faktor bahan baku, faktor metode, mesin, lingkungan, dan terutama manusia adalah bagian yang memerlukan perbaikan karena cacat terbesar disebabkan oleh manusia. Nah, pendapat saya tentang artikel ini yaitu artikel ini cukup menarik karena pada artikel ini tuh mengusut tuntas tentang sebuah produksi gula aren dengan menggunakan metode Seven Tools, yang dimana metode Seven Tools itu sangat penting bagi para pelaku usaha untuk kita tuh dapat meningkatkan jumlah produktivitas kita pada perusahaan kita sendiri gitu. Maka kita juga perlu melakukan penelitian-penelitian terhadap produk kita sendiri, yaitu apa saja yang menyebabkan kecacatan atau barang defect pada produk usaha kita, lalu menentukan batas atas dan batas bawah, lalu kita juga menentukan masalah apa saja sih yang menyebabkan produktivitas di perusahaan kita itu terhambat. Nah, makanya Seven Tools itu adalah merupakan metode yang sangat tepat untuk meneliti sebuah produk usaha. Nah, tugas review jurnal sudah saya lakukan dan saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak salah kata, mungkin saya masih kelihatan grogi atau masih terbata-bata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi yang telah memberikan saya tugas untuk mereview jurnal ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.